Selamat pagi semuanya. Hari ini kita memulai materi tentang pembelahan sel. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa makhluk hidup di dunia ini ada yang tersusun atas sel satu atau yang kita sebut dengan uniselular, dan ada yang tersusun dari sel banyak atau yang kita sebut dengan multiselular. Kita ambil contoh manusia. Tubuh manusia memiliki lebih kurang 200 triliun sel. Dari mana 200 triliun sel itu? Nah, 200 triliun sel itu sebenarnya berasal dari hasil pembelahan setelah terjadinya penggabungan sel induk yang kita sebut dengan sel sperma dan sel ovum. Nah, untuk memahami bagaimana membentuk triliunan sel ini, kita harus menyadari bahwa sel itu dapat membelah melalui 3 metode, yaitu pembelahan secara amitosis yang sering kita sebut sebagai pembelahan biner, pembelahan mitosis, dan pembelahan meiosis. Nah, selanjutnya kita akan membahas pembelahan sel secara amitosis. Pembelahan sel secara amitosis umumnya terjadi pada kelompok makhluk hidup uniseluler prokariotik. Makhluk hidup uniseluler prokariotik ialah kelompok makhluk hidup bersel satu yang inti selnya tidak dibungkus oleh membran inti. Sebagai contohnya, kita mengambil bakteri. Pada saat bakteri hendak bereproduksi secara amitosis, ada 2 fase penting, yaitu 1. Fase karyogenesis atau pembelahan inti sel. Perhatikan gambar 2 pada slide tersebut. Pada saat karyogenesis terjadi, materi-materi inti sel akan terduplikasi, kemudian membelah ke kutub sel berlawanan. 2. Fase sitokinesis atau fase pembelahan sitoplasma. Untuk itu, kalian perhatikan gambar 3, 4, dan 5. Pada fase ini, sitoplasma akan menggandakan dirinya atau menambah volumenya. Di samping itu, organel-organel selnya juga akan terduplikasi, antara lain seperti organel lisosom yang dimilikinya. Selanjutnya, sitoplasma dan materi-materi organel selnya yang telah terduplikasi akan bergerak ke kutub sel berlawanan. Di akhir dalam proses pembelahan amitosis, terjadi penggentingan membran sel di bidang ekuator atau pertengahan sel, yang dapat kalian perhatikan pada gambar 5 slide tersebut. Penggentingan ini akan terjadi terus-menerus sehingga sel terputus dan terbentuklah 2 sel anakan bakteri yang secara genetis mirip seperti induknya.